Pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya berapa jamkah ini suplemen pre-workout kita itu bisa bekerja di saat kalian baru meminumnya? Tapi bagaimana dengan persoalan suplemen pre-workout yang bisa crash? Wah, ini nih. Semua bakal kita bahas di video kali ini. Let's check it out. Mengetahui berapa lama suplemen pre-workout itu bekerja, itu sangatlah penting. Karena kita itu bisa mengatur waktu kapan ini untuk mengkonsumsinya dan juga memastikan nih, kita itu mendapatkan hasil yang maksimal dari latihan kita ketika reaksi dari PWO itu mencapai puncaknya. Dan selain dari itu, mengetahui berapa lama PWO ini bekerja juga sama pentingnya untuk alasan keamanan. Gua di sini bukan bilang PWO itu nggak aman ya. Kalau kita tahu ya durasi dari pre-workout itu sendiri, kita bisa menghindari dari efek samping dari pengaruh stimulannya itu sendiri. Misalkan nih gangguan tidur atau kelelahan yang secara berlebihan pasca kita latihan. Nah, gua garis bawahi dulu di sini. Setiap produk pre-workout itu dia menggunakan bahan yang berbeda-beda. Terlepas dari dia banyaknya variasi dan benefit yang diunggulkan, gua jabarin beberapa bahan yang populer digunakan sebagai pre-workout. Pertama ada kafein. Ya, kalian tahu sendiri, ini biasanya suplemen PWO itu pasti ada ya. Dan yang paling populernya itu biasanya baik suplemen itu menambahkan kafein anhydrous. Tapi perlu diingat, sumber dari kafein itu banyak. Jadi penting kalian itu mengetahui di label bahan yang mengandung kafein. Misalkan kayak teh hijau, guarana, yerba mate, dan juga masih banyak lagi sumber bahan kafein lainnya. Dan untuk waktu paruh kafein itu sendiri itu berlangsung sekitar 5 jam menurut artikel itu ya. Tapi perlu dicatat, waktu paruhnya itu tergantung dari faktor masing-masing individu, seperti metabolismenya seperti apa dan juga toleransinya seperti apa, dan juga berapa banyak dosis yang dia konsumsi dalam waktu itu. Bahan berikutnya ada L-citrulline. Ini juga banyak kita temui di suplemen pre-workout. Untuk waktu paruhnya sendiri di sini dia 40 sampai 75 menit dan untuk dosisnya itu 2 sampai 15 gram. Gua sendiri seringnya sih ngelihat di suplemen PWO itu ya sekitar rentang 2 sampai 3 gram, nggak ada yang jarang ya nemu yang lebih dari itu. Bahan berikutnya adalah yang sering buat kalian itu kesemutan, yaitu beta-alanin. Waktu paruh beta-alanin itu singkat loh ya. Cuma sekitar 25 menit. Wah, berarti ini nggak cocok ya buat PWO ya. Kan orang workout itu kan minimalnya 30 menit ya. Ada yang 2 jam. Nah, perlu dicatat 2 menit itu adalah puncak konsentrasinya. Dan puncak konsentrasi ini akan menimbulkan efek tingling atau kesemutan lah biasanya. Tapi di situ juga sekaligus memproduksi karnosin. Nah, setelah 25 menit reaksi kesemutan itu akan menurun tuh ya biasanya ya. Tapi karnosin sudah selesai diproduksi dan juga siap digunakan. Saat kita latihan dengan intensitas yang tinggi, akumulasi asam laktat tuh bakal meningkat. Itu bikin kalian tuh bakal kecapean, ngos-ngosan. Nah, karnosin itulah yang menjadi buffer terhadap asam tadi. Dia akan mengurangi keasaman otot ya pada otot selama kita itu latihan dengan intensitas tinggi, yang bikin latihan kalian itu bakal lebih challenging. Karena reaksinya cuma 25 menit doang, tapi hasil yang sudah dia buat dalam 25 menit itulah yang akan membuat kita itu merasakan benefitnya. Nah, bahan-bahan berikutnya ada L-theanine. Bahan ini juga cocok dipadukan dengan kafein biasanya karena akan menghaluskan efek stimulan dari yang ditimbulkan dari kafein itu sendiri. Jadi latihan kita itu lebih fokus tanpa rasa gelisah dan juga jantung berdebar-debar yang mengganggu. Untuk waktu paruhnya, L-theanine ini biasanya cuma bertahan 1 jam lebih lah ya. Tapi itu pun sudah cukup buat kita itu lebih nyaman saat kita itu latihan. Dan bahan yang berikutnya ada betain. Ini sering juga nih yang ada di PWO. Betain ini akan mencapai konsentrasi tertingginya di 1 jam pertama. Dan setelahnya akan mengalami penurunan. Jadi efektivitasnya itu di rentang 1 jam lebih ya. Tapi waktu paruhnya ini juga dipengaruhi oleh seberapa sering kalian tuh mengkonsumsi bahan yang mengandung betain. Semakin lama dan juga semakin sering kalian konsumsi, waktu paruhnya juga akan semakin lama juga. Dan berikutnya ada alpha GPC atau alpha glycerophospholine.
Nah, penelitian menunjukkan bahwa setelah mengonsumsi alpha GPC, kadar kolin itu akan meningkat secara signifikan selama 1-2 jam dan akan menurun setelahnya. Bahan berikutnya yang sering biasanya kita temui di PWO itu adalah kreatin. Nah, bahan ini sering juga ditempelkan di suplemen pre-workout. Padahal suplementasi kreatin itu sendiri sebagai pre-workout ya nggak begitu dibutuhkan segera, mengingat itu bukan stimulan atau yang bisa mendongkrak athletic performance kita selama latihan. Kreatin itu sendiri itu punya waktu paruh sampai 90 menit. Tapi walaupun waktunya itu cuma 90 menit, efektivitasnya itu jauh melebihi dari waktu paruhnya. Karena respon ergogenik kreatin itu akan muncul ketika saturasi kreatin di tubuh kita itu mulai meninggi, dan itu perlu waktu yang cukup lama, bisa berhari-hari, kadang ada yang sampai berminggu-minggu baru kita merasakan pumpingnya, powernya. Dan berikutnya ada L-tyrosin. Ini bisa membantu buat meningkatkan fokus kita selama kita latihan, dan untuk paruh waktunya itu 2-3 jam. Dan bahan berikutnya ada taurin. Ini bagus juga untuk membantu recovery juga, mengurangi muscle damage juga. Jadi latihan itu jadi nggak gampang capek juga. Dan waktu paruhnya itu sendiri untuk taurin itu 1-3 jam. Ya lumayan lama ya, bisa nemenin kita latihan berjam-jam. Nah, kira-kira itu dulu ya beberapa bahan yang biasanya ada di suplemen pre-workout. Sebenarnya masih banyak kandungan lainnya, cuman kelengar ya gua ngebahasnya kalau gua bahas satu-satu di sini. Dengan kata lain, sebagian besar bahan pre-workout yang umum itu bakal efektif langsung beberapa menit setelah kita konsumsi dan akan tetap stabil selama 1-2 jam. Dari simpulan ini, jadi kita tuh bisa tahu tuh arahannya untuk mendapatkan efek peningkatan kinerja, maka sebaiknya konsumsi pre-workout itu antara 15 menit sampai 30 menit sebelum kita latihan. Kalau kalian itu konsumsinya 1 jam sebelum latihan, ya beberapa benefit yang didapat juga malah jadi terbatas. Pun demikian juga kalau kalian itu latihannya sampai 2 jam lebih, ya jangan berharap lebih juga dari reaksi suplemen pre-workout yang kalian konsumsi. Makanya kalau kalian itu sudah minum tuh PWO-nya, ya harus benar-benar fokus dan juga serius latihannya. Jangan menye-menye, jangan malah ngerumpi, lama pegang HP ya. Kasian, kalian tuh udah mahal-mahal beli pre-workout cuma dianggurin gitu aja. Wah, kejam sekali. Tapi bagaimana dengan persoalan suplemen pre-workout yang bisa crash? Wah, ini nih. Selain dari banyaknya benefit yang didapat dari suplemen pre-workout itu sendiri, kalian perlu mengerti bahwa ada side effect-nya juga. Semua dari side effect itu mengarah pada dosis yang digunakan, terus kombinasi stimulan dan bahan-bahan lain yang dipakai. Karena yang kita tahu tadi ya, bahan-bahan pre-workout itu kan macem-macem. Yang gue bilang tadi, beberapa tadi itu adalah yang paling umumnya. Bahan-bahan yang lebih ekstrim itu masih banyak ya. Tapi gue nggak mau bahas soal itu. Yang mau gue kasih ke kalian adalah tipsnya mencegah biar nggak crash ketika kalian itu mengkonsumsi pre-workout. Pertama, hidrasi itu penting. Minum yang cukup sebelum, saat, dan setelah latihan. Yang kedua, pola makan yang seimbang, protein yang cukup, karbo yang cukup, dan vitamin dan mineral juga kalian perhatikan harus cukup juga. Yang ketiga, itu dosisnya harus tepat, jangan lebih ya. Kalau kurang nggak bakal crash juga. Kalau kalian itu nggak tahu dosis yang tepat yang bisa jelek ya buat latihan, coba aja pakai dosis rendah dulu. Kalau misalkan di kemasannya itu dibilangnya 1 scoop, cobalah 1,5 scoop dulu. Lihat reaksinya beberapa hari kalian konsumsi 1/2 scoop. Kali aja kalian itu 1/2 scoop aja udah meledak powernya. Kalau ternyata kalian itu sudah berskop-skop sekali minum, ya nggak usah komplain soal crash di badan. Terima aja konsekuensinya. Dan yang berikutnya itu tidur dan istirahat yang berkualitas. Jadi nggak cuma 8 jam tapi berkualitas. Kalau istirahat kurang, alarm tubuh bakal mulai bermunculan. Tips yang berikutnya itu kurangi stimulan secara bertahap atau stop bahan stimulan
apapun selama beberapa hari untuk menaikkan sensitivitas tubuh kita itu terhadap bahan stimulan dari pre-workout itu sendiri. Jadi sederhananya kalau kalian itu ngerasa satu skop yang biasanya nendang di tubuh kalian itu tiba-tiba nggak begitu ngefek, maka itulah saatnya kalian lakukan PCT. Ya, post cycle terapi untuk stimulan pre-workout. Biasanya gua cukup 1-2 minggu gua nggak pakai suplemen pre-workout atau stimulan apapun. OP pun gua stop dalam 2 minggu itu. Jadi biar beradaptasi dulu. Tips berikutnya itu atur waktu sebelum latihan. Kayak yang udah kita bahas tadi ya. Konsumsi PWO sebaiknya 15-30 menit sebelum kalian itu latihan. Kalau kalian itu takut telat nih datang ke gym karena macet atau problem apapun itu, something wrong, padahal kalian ternyata sudah minum pre-workout dari rumah, maka saran gua ke depannya kalian tuh konsumsi pre-workoutnya pas di tempat gym aja dah. Lebih baik kayak gitu ya daripada reaksinya cuma habis di jalan doang. Oke, segitu dulu infonya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan, masukan, kritikan ataupun saran bisa isi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.